Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai eksistensi atau keberadaan. Sistem ini pun menghendaki adanya 4 kebebasan pada manusia: kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan hak memiliki. Lalu bagaimanakah Islam memandang demokrasi? Dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar bersama Erlangga, belajar kapan saja, di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka aplikasi Power Director di HP Android, kemudian kita pilih buat video, kemudian proyek kita masukkan nama videonya video pembelajaran 1, kemudian pilih 16:9. Ya, di sini ada beberapa tampilan menu. Di icon video audio untuk memasukkan video atau media berupa gambar, video maupun audio. Kemudian di bagian bawah ini kita masukkan lapisan ya, atau video atau gambar kedua atau audio. Kemudian panah bengkok kiri ini itu undo ya, atau batalkan. Kemudian ini lanjutkan apabila kita misalnya dalam pengeditan terjadi kesalahan ya, atau pembatalan. Kemudian di sini ada play untuk mencoba ya, atau memutar setiap saat kita menginginkan di masa pengeditan. Kemudian di sini juga ada, di dalam ada stop video, kemudian ambil video, kemudian Google Drive. Jadi kita bisa memasukkan media video, apakah dari stok video yang masuknya dalam Android ini, atau kita mau download, atau ada inventaris area aplikasi ya, stok video. Ambil video ini misalnya kita mau ke video langsung, atau ada video dalam Google Drive. Itu mungkin bagian tampilan daripada Power Director. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita memasukkan intro. Di sini saya sudah memiliki intro ya. Boleh di install internet atau buat sendiri. Kemudian selanjutnya masih di bagian atas ini kita masukkan lagi backgroundnya. Kita pilih icon video audio ini, kemudian saya sudah punya aset di sini, masukkan backgroundnya. Saya masukkan 2 backgroundnya. Ini pertama, ini terbalik, caranya kita geser ya dengan menggunakan telunjuk. Kita tekan terus yang intro ini tadi ya, tekan terus baru geser ke kiri untuk menggantikan posisi background. Oke, sudah berganti posisi. Ya, kemudian gambar ini kita hilangkan efeknya ya. Caranya kita ketuk gambar ini, kemudian pilih icon pensil, kemudian pilih geser dan zoom, kemudian pilih no effect, kemudian pilih OK. Kalau untuk video itu tidak ini ya, tidak perlu kita lakukan seperti langkah pada gambar, karena dia otomatis no effect. Kemudian kita geser ya, kita luaskan ya. Caranya cukup diketuk bagian tepi, kemudian digeser ke kanan. Kemudian saya masukkan lagi background yang kedua. Caranya sama, pilih icon video audio, kemudian pilih gambar, icon gambar, kemudian masuk di penyimpanan aset. Nah ini. Oke, kemudian kita edit sama dengan cara pertama tadi, hilangkan efeknya, tekan icon pensil, kemudian pilih geser dan zoom, lalu no effect,
kemudian oke. Lalu kita panjangkan sesuai nanti dengan durasi video yang kita punya. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang saya masukkan lagi logo ya. Caranya kita pilih icon lapisan, kemudian kita pilih lagi gambar di dalam HP kita. Oke, sudah masuk. Kemudian kita atur. Kita posisikan. Oke, mantap. Selanjutnya kita masuk lagi di lapisan. Kemudian kita pilih video, lalu masukkan video yang sudah kita rekam sebelumnya, tentunya dengan menggunakan green screen. Kita klik, kemudian pilih tanda tambah, otomatis dia masuk di lapisan kedua. Untuk mempercantik tampilannya, di sini saya berikan transisi ya antara video dengan background. Jadi caranya kita ketuk saja di bagian transisi ini antar video dan background, gambar background, nanti otomatis akan muncul beberapa pilihan transisi seperti ini. Tinggal klik saja, tarik, kita tes. Nah, tampilannya seperti ini. Itulah bentuknya transisi. Silakan berkreasi di bagian ini. Selanjutnya untuk mengedit videonya ya, kita hilangkan backgroundnya. Jadi kita ketuk bagian videonya, kemudian tekan icon pensil, lalu pilih kunci chroma, kemudian klik atau ketuk bagian pensil, kemudian kita arahkan klik ya atau ketuk di bagian background video kita. Oke, silakan kita atur sedemikian rupa. Di sini ada rantang warna, juga kita bisa geser kiri kanan sehingga penampakan video kita itu akan lebih halus, lebih keren. Di sini ada pengurangan noise juga. Ya, jika dianggap cukup, ya kita ketuk di luar saja. Tapi kita mau potong ya, di bagian video saya ini ada gambar gorden ya, karena green screen saya hanya sebatas ini saja. Jadi saya mau crop. Jadi caranya pilih icon pensil, kemudian pilih icon mask, kemudian kita pilih persegi panjang. Kemudian kita arahkan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi gambar bagian luar lebih dari green screen kita seperti ini. Nah, hati-hati teman-teman, nanti pergerakan kita juga jangan sampai melewati batas garis ini. Selanjutnya kita atur posisi badan kita ya dengan kesesuaian dengan background. Nah, seperti ini. Saya menggunakan dua background, ini background pertama, jadi ini adalah background kata pengantar ya. Boleh sih hanya satu background ya, tapi di sini saya menggunakan dua background. Lalu kita sesuaikan ya dengan ucapan kita berakhirnya di mana, kemudian kita lakukan pemotongan. Jadi caranya ketuk videonya, kemudian pilih icon pensil, kemudian pisahkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti di video kanan yang sebelah kanan ini, yang ini ya, nanti dia menempati background yang kedua untuk penjelasan materi. Ya, kita lihat perpindahan antara background 1 background 2. Di sini saya geser videonya ya. Nah, oke. Pas. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan logo ya. Caranya kita duplikat logo yang pertama tadi. Jadi pilih icon pensil, kemudian pilih gandakan. Nah, jadinya seperti ini. Kita atur logonya, oke. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Ya. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi Oke. adalah persoalan saling menghargai eksistensi atau keberadaan,
Rasa ingin dihargai adalah. Nah, sekarang kita mau memasukkan teks sesuai dengan isi penjelasan materi. Jadi di bagian-bagian penekanan yang mau diperkuat, di sini kita akan tambahkan teks. Cara menambahkan teks, kita cari di posisi mana kita akan menempatkan teks. Jadi yang pertama kita berikan judul ya, judul materi ini. Jadi pilih icon lapisan, kemudian pilih icon T, kemudian kita pilih jenis huruf dan karakter huruf yang akan kita pilih. Tinggal klik saja di bagian hurufnya, kemudian kita coba play untuk melihat animasinya. Jika mau yang lain, kita boleh tes melihat semuanya ya. Ini bagian judul. Nah, ini keren untuk bagian judul. Jadi saya mencoba ambil yang ini. Kita panah kiri, kemudian pilih ikan tanda tambah. Nah, ini sudah pindah masuk ke timeline. Ini namanya timeline. Untuk mengedit ya, kita ketuk lagi di bagian situ, di bagian tengah, lalu kita edit. Ya, misalnya saya judulnya Bersatu dalam Keberagaman dan Demokrasi. Kemudian saya pilih jadikan 2 baris, jadi saya enter di bagian ini, di akhir keberagaman. Setelah sudah kita pilih tanda centang, untuk mengeditnya kita kembali ke perancangan ya. Jadi klik bagian pensil tadi, kemudian kita perancangan. Lalu arahkan posisi tengah, rata kiri atau rata kanan. Kemudian warnanya kita silakan pilih, berekspresi di sini. Kemudian juga jenis hurufnya di sini kita sudah ada default saja. Tapi kalau teman-teman mau mengubahnya, ya, boleh kita bold, boleh juga kita ganti jenis hurufnya. Nah, ini ada bagian tanda panah atas yang ada di sebelah kanan, itu kita unduh dengan menggunakan jaringan internet. Oke, karena saya tidak terhubung dengan internet, jadi cukup saya mengambil huruf yang gratisan saja, defaultnya saya. Oke, kita tesnya. Oke, nah seperti ini teman-teman penampilannya. Menarik kan? Oke, selanjutnya di sini ya, di sebelum judul ini bagusnya ada mata pelajaran dan nama pemateri ya, nama guru. Jadi caranya nih bisa kita mengikuti langkah seperti langkah pertama tadi. Jadi kita pilih lapisan, kemudian pilih icon T tadi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Oke, baru kita berikan ini. Nah, kita berikan judul Pak IBP SMA kelas 12, kemudian nama gurunya. Nah, seperti ini saya enter ya, supaya ada spasi interval ya, dengan ada kata, kebetulan di sini ada kata studio ya, jadi saya menyesuaikan. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau teksnya sudah jadi kita pilih tanda centang ya, kita atur sedemikian rupa. Nah, seperti ini kita pilih tanda centang. Oke, lalu kita boleh lihat. Kita tes. Oke. Nah, mantap. Oke, nama mata pelajaran, nama guru, dan judul materi sudah. Selanjutnya kita kembali isikan lagi teks di bagian-bagian penekanan tertentu terkait dengan materi kita. Jadi kita silakan memilih. Nah, seperti huruf modelnya, silahkan memilih
ya, karakter-karakter yang kita inginkan ya. Animasinya tentunya menarik. Lalu yang kita ini ada 4 kebebasan. Yang saya mau berikan penekanan adalah 4 kebebasan pada manusia. Saya jadikan 2 baris, jadi saya enter saja. Kemudian kita lihat, oke, seperti ini. Untuk mengeditnya ya, kita pilih icon pensil. Sama dengan cara langkah-langkah sebelumnya, teman-teman. Ubah warna. Oke, warna biru keren. Kita tes. Nah, mantap. Selanjutnya untuk 4 item yang dimaksud tadi, caranya kita pilih huruf lagi yang kita inginkan, kemudian kita tuliskan kebebasan beragama. Ini yang penekanan, ini yang pertama. 4 kebebasan tadi nih, pertama kebebasan beragama kita atur. Oke, cakep. Kita edit lagi, pilih tanda icon pensil ya, kemudian pilih T, perancangan judul, pilih warnanya. Nah, ini lebih keren ya. Oke. Kemudian untuk ini kan ada 4, ini saya jadikan 4, ini yang sudah jadi kebebasan beragama ini saya gandakan, jadi kita klik salah satu tulisan, kemudian pilih icon pensil, kemudian pilih gandakan. Ini saya gandakan jadi 4. Kemudian untuk melebarkan, mengecilkan, menyusutkan ya timeline ini dengan menggunakan 2 tangan, ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita geser keluar untuk melebarkan timeline ini. Oke, untuk melebarkan atau menyusutkan cukup dengan 2 jari, ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya kita edit tulisannya. Nah, ini sudah ada kebebasan beragama di bagian 1. Nah, sekarang kita edit di bagian selanjutnya. Kebebasan berekspresi. Oke, kemudian bagian selanjutnya di sini juga ada di sudut kanan atas ya, di bagian tulisan itu bisa juga langsung kita klik untuk mengedit. Hak memiliki. Oke, pilih tanda centang. Nah, oke, sudah lengkap 4 itemnya teman-teman. Sekarang kita posisikan sesuai dengan suara kita ya, dengan ucapan kita. Jadi ketika misalnya kita menyebutkan kebebasan berekspresi, maka otomatis tulisan itu juga akan muncul ya. Jadi kita atur kebebasan ini, kita selalu tes ya, kita tes. Nah, 4 kebebasan pada manusia terlalu cepat munculnya ya, kita geser ke kanan karena terlalu cepat. Kita lihat pas. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menyisipkan gambar ya teman-teman. Gambarnya boleh saya sebagiannya mengambil di buku guru, sebagiannya mengambil di internet. Cari gambar yang gratisan begitu ya. Terkadang gambar yang saya sudah dapatkan ya dari internet atau di buku guru, saya kembali mengeditnya ya. Editnya menggunakan Photoshop. Terkadang saya ganti JPG menjadi PNG, dan kalau sudah kita masukkan gambar ya, kita coba lagi di bagian mana gambar ini akan kita munculkan, dan setelah kita temukan posisinya di mana, jadi kita pilih lapisan, kemudian pilih tanda icon gambar, kemudian pilih aset di mana gambar itu ya yang kita
kita simpan di HP. Kita pilih, kita masukkan, lalu kita atur sedemikian rupa. Nah, oke. Ya, cukup mudah ya teman-teman mengedit video pembelajaran dengan menggunakan Power Director. Aplikasinya sederhana tapi hasilnya luar biasa. Mungkin dengan langkah-langkah memasukkan gambar kemudian memasukkan teks ya, teman-teman sudah bisa menginspirasi untuk membuat yang lebih baik ya daripada yang saya punya. Ini hanya sebagai acuan saja untuk menginspirasi buat kita semua. Oke teman-teman, setelah kita mengisi gambar, background, mengatur posisi teks, kemudian gambar dan lain sebagainya, kita bagian akhir nanti akan mengekspor ya. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan sedikit teman-teman, apabila di sepanjang waktu nanti pada saat kita membuat video pembelajaran ini, mungkin tidak selesai pada saat itu juga. Jangan khawatir karena semua editan yang kita buat setelah kita buat video namun tidak selesai karena mungkin tidak ada cukup waktu, kemudian dengan kesibukan, jangan khawatir teman-teman, editan kita ini tidak akan hilang dan otomatis tersimpan. Nah selanjutnya kita akan mengeditnya kapan saja dan di mana saja di lain waktu, dan setelah itu kita memulai mengeditnya kembali apa yang sudah kita lakukan. Tinggal buka saja aplikasinya teman-teman, kemudian kita pilih judul video yang sudah kita edit ya sebelumnya seperti ini. Nah, video pembelajaran 1 ya, ini saya tidak langsung selesai itu hari, maka baru kali ini saya mau selesaikannya teman-teman. Oke, tinggal ketuk saja yang video pembelajaran ini atau judul yang sudah kita buat, lalu kita pilih edit ya, lalu kita pilih edit. Nah, ini teman-teman yang sudah saya edit. Ini sudah lengkap, sudah saya anggap sudah jadi. Di sini saya tinggal mengekspor. Maka yang kita tekan ini atau kita pilih, ini ada di sudut kanan atas icon video panah kanan ya. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan, apakah kita langsung bagikan di YouTube atau di Facebook ya, atau opsi lain. Jadi misalnya saya pilih opsi lain ya, kita tinggal pilih opsi lain. Nah di bagian ini teman-teman ada Full HD, HD 720, kemudian SD 360. Silahkan teman-teman mengeksplor di sini sesuai dengan keinginannya. Saya di sini memilih Full HD nantinya ya, tapi karena saya tidak membagikan di opsi lain, tapi di opsi penyimpanan di internal. Di sini ada pengaturan ya, di sini ada pengaturan kita mau simpan di memori eksternal, bitrate-nya berapa, standar saja. Ini saya defaultkan saja, tidak ada yang saya rubah-rubah. Kecuali yang ini ya, kalau ini kapasitasnya jelasnya lebih rendah, saya Full HD-nya ini maksimal. Kemudian kita tekan berikutnya. Nah, nanti video kita akan di-explore ya. Kalau sudah jadi, nanti ada pilihan mau ada ke WA atau ke Telegram. Ini saya batalkan saja ya. Oke, saya batalkan. Nah, selanjutnya kalau ada yang pilih YouTube, caranya sama. Nanti kita pilih berikutnya. Kemudian ini akan kita pilih OK. Sebelum bagikan ke YouTube, harap diperhatikan bahwa video yang dibagikan akan disuspend ya. Dan oke, kita klik OK saja ya. Nah, juga di sini kita bisa pilih Facebook. Jadi langkahnya sama, teman-teman. Nah, sekarang kita pilih yang simpan ke galeri ya. Kemudian kita langsung pilih buat. Maka seperti ini caranya sama. Jadi nanti akan kita diarahkan di mana penyimpanannya kita lakukan. Oke, hanya itu di bagian ini yang sempat saya sampaikan ya teman-teman. Saya kira cukup sekian tutorial ini, semoga membantu.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.